kacau Udah banget sih. udah ini Aha, banget ya, karena udah bener seru banget ya. iya seperti yang kamu bilang dari Mhm, komposisinya untuk teman-teman Geek Fam sendiri emang dia ngepick hero-hero yang kuat apalagi ada Brunonya yang iya. di late game pasti akan bisa memperandakan Lane of Dawn di game kedua kali dan kita langsung lihat aja di sini ada Alter Ego Guava yang mencoba untuk memenangkan Purple buff yes ya. purple buff jadi selain gilanya udah dapat beberapa sih sakit banget HP-nya udah benar-benar Iya, setengah akankah dia menjadi first blood untuk di game kedua kali ini tapi ternyata ih enggak. dikejar nggak tuh? Death Ih dikejar, Couch-nya ya keburu satu nggak dari ya? keadaan. Oke, Ah, keburu untuk regen. keburu, yes, masih untuk recall ya Mhm, kalau kita lihat dan sebenarnya memang, kalau misalnya Wen ketemu sama mhm, Benedetta gitu di, lane ya, ya, sebenarnya masih cukup timpang, masih cukup adil sorry, masih cukup adil sih mhm, karena kan di lane ini kan memang Benedetta susah banget ditangkap dan Ryzel tuh masih punya needle in flower juga yang bikin dia anti CC kan, sebenarnya immune kan. Jadi untuk escape-nya sebenarnya kedua, hero ini cukup ini sih, bisa dibilang cukup sustain lah untuk tim fight lawan satunya. iya walaupun Ya tuh. one-nya Heeh, hero dengan range yang cukup jauh yes. apalagi Benedettanya tapi Benedettanya diunggulkan dengan ya memang hero yang sedikit sulit untuk didapatkan juga sih dan di sini kalau kita lihat Ruptur melakukan backup tapi ternyata agak sulit juga one-nya melakukan dive ke arah turretnya di sisi lain di area Reverse itu udah ada dev coach dan juga tapi nggak ada engagement yang signifikan mereka dari kedua tim benar-benar objektif ke arah invasi ke area jungle dulu belum ada tim fight yang signifikan juga dari kedua tim di situ Howie udah mendapatkan beberapa poking sedikit demi sedikit dari Nino tapi masih bisa mundur ke belakang. Iya. Turtle yang pertama udah mulai di-secure dari teman-teman Alter Ego. Dan kalau kita lihat Mhm, memang dari seorang Guava dia harus benar-benar manfaatin early phase-nya yes. sih. Oh, tapi lihat udah ada Black Dragon Fall mengarah ke arah Liur air liur kan? dan langsung di first blood begitu saja. Yang kita tahu memang Yuzong ini kuat banget udah Ya, level 4 ya. Dia pede banget bakalan incar atau bahkan ngelakuin inisiasi terlebih dahulu gitu. Jadi membuat teman-teman yang mungkin kayak dari Geek Farm sendiri kayak nggak nyangka ada inisiasi yang dibuka sama seorang Yuzong itu kayak bakal kaget, bakal langsung mundur lagi. yes, dan gimana juga tadi kalau kita lihat ada backup-an yang cukup baik dari Mhm, teman-temannya. Di sini kalau yes. kita lihat Howie udah berkali-kali diberikan Iya pasti. damage yang Uh, signifikan. Di situ udah ada backup dari Kaguranya tipis banget. iya di zoning Oh, dan masih ada oh. umbrella dari seorang JHH Mhm. yang nunggu Cipi. Yes, di sisi lain di sini udah ada fight yang signifikan juga ya dari Mhm, area river dan juga dari area bottom lane-nya. Yuzongnya benar-benar aktif banget di game kedua kali ini. aktif ya Bun. Yes, aktif banget di menit ketiga udah bisa men-secure 2 Mhm. poin kill. Memang sebenarnya kayak Nino yang dia pede banget dengan Mhm. Yuzongnya yang kita tahu dengan Festival of Blood dengan lifesteal dari Yes. pasifnya juga kan. Tapi kalau kita lihat di atas, Dev Mhm. Coach-nya nggak berhasil untuk nge-ejector ke arah Dylan. Dan Esmeralda ini memang tipikal hero yang, ternyata ada ini yang overturn dari seorang Kagura. Hanya ngepoking aja ke arah Rupture. Belum memiliki damage yang cukup dari seorang Kagura. Yes, di Gila. sini. Mhm, Masih mencoba untuk clearing minion dulu. betul. Turtle-nya juga masih keluar dari 45 detik Mhm, lagi. Tentunya mereka masih bermain secara objektif yes. untuk mengarah ke turretnya dulu. Di sisi lain Esmeralda-nya mencoba untuk melakukan cutting kah? Karena Yuzongnya sakit banget sih tadi. Iya. Tapi berani banget sih Esme-nya tuh. Dia mau coba sih Mhm. sebenarnya dan lihat tuh dari Kaguranya JHE bener-bener, dia, tuh bener-bener open map aktif banget, banget, yes. yes, dan bahkan nge-backup. Tapi di sisi Guavanya, lain Guava, wow, masih punya punktur tapi ternyata nggak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Howie-nya di sisi lain ruptur. juga harus tumbang, tapi ternyata Rupture masih bisa survive kali ini. Langsung ada crossbow of tank dari seorang Mhm. Ryzel mengarah ke arah seorang Air Airlier tapi liur dispersion dan dan bahkan rotation-nya dari seorang, eee Loi kalau yes, kita lihat tadi Loi. sempat memberikan sedikit damage ke Mhm. arah seorang Ryzel, jadi Ryzelnya juga masih bisa ditumbangkan. Dan kalau kita lihat pun tadi dari seorang ini ya, cowoknya tadi Mhm. dikejar sih, sempat dikejar karena dia turun di area, turret base kedua dari teman-teman Alter Ego, jadi nggak punya jalan untuk balik Yes. sebenarnya. Oke, turtle yang kedua berhasil diamankan oleh teman-teman dari Geek Fam. Punya di sini kalau kita lihat Alecto final ball dikeluarkan, break dragon formnya juga apakah Dylan akan hilang? Di situ masih bisa survive. Woods, Oh, Nino ada backupan terlalu dari dive Rupture. sepertinya tapi Mhm. Rupture-nya nggak mau coba untuk The Wave Dragon ke arah Nino karena dia udah ngeliat ada backup sih dari Kagura dan juga Ryzel kali ini. Yes, di sini teman-teman dari kedua tim benar-benar
bermain secara objektif. Di sisi lain Esmeraldanya juga langsung nggak mau menutup kesempatan ketika melihat Jizongnya di area atas, dia langsung benar-benar melakukan engagement tapi Tapi kalau kita lihat Mhm. Devcoach kayaknya sepertinya udah siap langsung ditendang dari Dragon Rupture. dari seorang Rupture, tapi Devcoach yang ditendang kali ini dan bahkan lihat final blow dari seorang Dylan tidak mengenai siapapun. Devcoach yang masih bisa mundur dengan ada Yes. ejector dan bakal coba dikejar Kak, nggak jadi, langsung pulang putar balik. Ada JHH dia ngeliat Yes. udah ada pergerakan dari satu teman-teman alter ego yang mencoba untuk memberikan bantuan di area mid lane ya. Dan di sini kalau kita lihat mereka benar-benar bermain sangat-sangat Eh, hati-hati juga, nggak mau buat kesalahan lagi, nggak mau terlalu offside juga. Tapi dari segi dia datang cuma retribution kabur. Kalau ini kayaknya sempat beberapa momentum kayak sempat shock gitu ya di game Iya, kedua iya. ya. Kita ngeliat kayak gregetan gitu dari Koa sendiri. Dan memang kalau kita lihat di sini JE mencoba Oh. untuk mundur, tapi lihat tuh wave of Harus the world hilang. dari seorang Hans ya. yes, Sakit banget. selain Raizel-nya. Masih bisa ada crossbow of time ngarah ke arah seorang Dylan, tapi ternyata Dylan-nya gak berhasil untuk nge-backup dan bahkan untuk menumbangkan Raizel. Bisa dibilang karena dia nggak mau terlalu dive in ke area turret, Devcoach juga di situ udah bersiap. Dan meskipun kalau kita lihat dari Devcoach pun masih bisa nge-backup, tapi ini kayak dari sisi top lane-nya masih bisa coba untuk dicicil atau mungkin bisa ditumbangkan sih turret atasnya sama teman-teman dari Geek Farm. Yes, dan di situ kalau kita langsung aja kayaknya ditumbangkan dan yep, Turtle sudah muncul untuk yang ketiga. Akankah diamankan atau adakah kontes dari kedua tim atau mungkin hanya diamankan oleh teman-teman dari Geek Fam? Di sisi lain Rupture sudah melihat pergerakan dari Hans, di situ harus mundur ke belakang karena dia adalah burst output damage. Dragon Farm juga sudah dikeluarkan oleh Nino. Tapi Double Double Dragon dari seorang Rupture benar-benar Yes. menutup kemungkinan dari seorang Nino untuk menumbangkan member-member dari Geek Farm. Dan bahkan di sisi lain Airlure-nya yang harus ditemukan kali ini Guava mau incer ke area mana, kali ini Dylan-nya masih bisa mundur dan bahkan kita lihat masih bisa dibantu oleh seorang Devcoach Devcoach. dengan ejektornya. Yes, di sini kalau kita lihat satu pertukar satu di mana Airlure dan juga Nino harus ditumbangkan. Di sisi lain Hans dan juga Rupture langsung mengamankan Turtle tanpa adanya kontes dengan aman Sentosa dan Yap. Untuk gak krisis. Oh. Gemes ya kok. Tapi memang sih sebenarnya nih ya kalau dilihat dari game kedua, ini Hansnya sih bener-bener free banget sih Ya. untuk farmnya dan dia bahkan dapetin objektif turtle kan. Sedangkan kalau kita lihat alter ego dengan Lancelotnya harusnya bisa maksimalin performanya di early karena dia punya Tone Rose dan juga punya Phantom Execution, Kingsturnya juga punya damage gitu kan. Itu gak terlalu maksimal, lihat. Tengahnya udah cukup ramai banget tapi di area atas kali ini Devcoach harus berhati-hati, lihat ini overturn-nya oh my God. benar-benar ngelok semua member dari teman-teman Geek Fam, Airlure dan bahkan Hans-nya bisa ditumbangkan hanya dengan pergerakan yang baik banget dari seorang Kagura sih kalau menurut aku. Itu kalau nggak ada Nina overturn Kagura Ya. masih bisa mundur sih mereka. Itu cross setup yang bagus banget tadi Iya. dari alter ego. Mereka udah setup di kiri kanan juga kanan. Betul. Mau kemana gitu kan. Ya memang masih punya flying tackle. Tapi masih bisa dikejar sama Kagura juga. Yes. Di sini kalau kita lihat Guavanya benar objektifnya ke arah satu core-nya yaitu Guavanya, tapi Guavanya masih bisa survive dan malah Bisa menumbangkan Yes. satu. Ya, dan kali ini lihat Raizel-nya langsung crossbow of tank. Howie. Karena seorang Dylan-Dylannya bakal coba mundur, Howie-nya bakal coba mundur juga tapi sakit banget. Devcoach kali ini menelan damage yang perih banget sih Yes. dari seorang Airlure dengan dispersion dan juga rotation-nya. Devcoach hampir aja ke pick off tapi masih bisa setidaknya ya nge-backup teman-teman dari alter ego terutama junglernya biar nggak keculik. yes, ini juga kalau kita lihat tadi. Lihat tuh, bagus banget. Ya, remit lane-nya langsung dibersihin gitu aja dengan Tone Rose-nya dari Guava. Low Backup yang effect cukup ya. bagus sih. Dan sayangnya memang ada backup dari Howie juga, jadi mau nggak mau harus hilang JHH-nya. Yes. Dan Lord yang pertama akan muncul dari dalam waktu 11 detik. Di sini kalau kita lihat turret di area bottom tentunya milik Geek udah kehilangan 2 bottom. Iya, karena tadi Raizel sempat nge-push di area bawah Yes. dan dia kali ini balik lagi ke area atas. Di area midnya masih cukup ramai dari tadi ya. Kali ini masih ada Nina overturn juga tapi Devcoach-nya harus tumbang karena 3 member dari Geek Fam kali ini udah grouping di area mid. Mereka mau coba untuk pasangin team fight-nya, Rupture. Masih punya flicker dan nggak mau terlalu ini sih maksain juga. Lihat tuh Airlure sih sakit banget sih nih Loi. Yes, Airlure sakit banget dengan Lowy-nya. Final blow ngincer ke arah JHH dan bahkan dari seorang Dylan. Dia cukup pede
dia karena di sisi lain Ryzel-nya yang bakal coba ditumbangan kali ini tapi Dan- rupturnya bakal hilang begitu saja. Terus Wolf Tank langsung aktif dari seorang Ryzel mengincar ke arah Dylan tapi Ninonya bakal coba untuk ngejar ke arah Hans karena Hans harus double ditumbangkan kill. namun dari Yes. seorang Hans masih bisa bertahan. Aha, dan Lord juga ternyata udah diamankan oleh teman-teman Geek Fam dan ini akan menjadi sebuah keuntungan tersendiri. Howie sudah dilakukan ejector tapi masih bisa survive mundur ke belakang. Well played. 1 pixel lagi dia bisa hilang. Yes, Yes. dan tiba-tiba ada pause. Mhm. Itu padahal ya kalau dari Ryzel yang mau coba untuk maju dikit aja. Aduh, Enggak sih, gimana jangan ya? deh. Gak bisa sih mau. nggak Susah, bisa, ada ini earlier sama Ya. Dylan. Yes. Hilang nanti dia. Jadi gak apa-apa direlakan saja. Mungkin Yes. bukan harinya. Karena tapi emang greget banget ya. Kita banyak banget ngelihat alter ego di area atas. Jadi seorang muda dari seorang Hansnya ini bisa digocek sama si Bruno. Sama ya kayak hero semacam Bruno kan kayak dia marksman memang. Harus kasih basic per wave of the wall. dia nunggu tinggal Iya. Yes. Mereka pas, nah itu dia, pas dia split kena wave of the wall, dimana efeknya itu kayak nge-minus armor juga. Betul. Itu sakit banget nanti damage-nya dia. Kayak sekali tendang bisa 2000 langsung kan, kaget, jantungan gitu loh. Kritikal ya, Nah, apalagi kan langsung kritis dia. benar langsung kritis langsung mundur recall ya. Dan yang kita tahu juga Bruno itu pasifnya memang kritikalnya ini benar-benar nyala banget apalagi Max 10 benar-benar ya. betul di early phase-nya makanya Bruno tuh masih menjadi ini sih sebenarnya. Masih bagus sih kalau Favorit, menurutku Bruno. Aku lebih senang main Bruno daripada Kari padahal. Karena Maksudnya kalau dia range-nya juga jauh kok. iya benar dan escape mechanism-nya juga bisa dibilang dari seorang Bruno ini dibandingin sama Kari mah jauh banget. Ya, Kayak Kari tuh pendek banget Kari gitu tuh loh. 400 kalau nggak salah distance-nya. Oh. Bruno itu 600. Iya, lumayan ya dari jungler sendiri. Ya tuh, seger Tuh banget. lihat tuh dia. Sakit banget. Memang sih sebenarnya nih Bruno sakit banget sih. Apalagi dia kalau udah punya Berserker Fury ya. Udah punya tuh item pertama. Iya makanya Ya. item pertama itu selalu deh yang main Bruno pasti ambilnya Berserker Fury biar Mau kritikalnya makin sakit banget. Mau ke Win of Nature tuh. Yes, Win of Nature untuk seorang Wen-wen. Hans. Iya buat wen-wennya ya. Karena memang sebenarnya dari Geek gak ada satu hero yang benar-benar bisa nangkep wen-wen sih. Kecuali Aerialnya benar-benar bisa aja ke positioning banget. Dan Ryzelnya kan tipe yang maju-maju nih pasti wen-wen. Wah itu kena dispersion rotation sih. Rip sih Ryzelnya. Yes. Satu Lord berhasil mengembalikan keadaan di mana akhirnya tersisa satu inner bitter turret masing-masing dari setiap lane-nya. Ini momentum kayak game pertama. Dimana Big Fam mereka megang banget kan. Yes. Untuk mid game ya. Tapi Alter Ego mau coba sabar gitu mainnya. Dapetin momentum, lihat. Ini kayaknya wen-wennya sih yang bakal kerja keras nih buat late game ya kok. Karena Guava pasti fall off banget. Iya ya. I mean like Guava belum Aduh. dapetin itemnya juga full lengkap loh. Tuh lihat ditangkep kan sakit banget sama seorang air liur. Mau nggak mau dia mundur lagi, nggak jadi guys. Sabar dulu ya, tahan dulu ya. Iya, Nino nih harus sabar sih Nino. Yes. Dia coba untuk memukul mundur, coba ngincer ke arah seorang air liur, tapi dia berkali-kali sebenarnya Banget. ditendang sama rupture loh. Dan Dylan Dylan kali di ini situ yang dari tiba-tiba Jackson. datang maju dengan final blow. Terlalu mengambil resiko kali ini, tapi di sisi lain Howie-nya datang leveling Starmon, langsung ejector juga Howie. dari seorang Death Coach. Dan bahkan dari Howie masih bisa mundur. Iya. Untung Iya. Esmeralda itu. Betul banget. Dan di sini kalau kita lihat dari segi level untuk Ryzelnya sendiri masih level 13 sedangkan Hans sudah mengamankan level 15. Wow. Kesel banget Purple Bear di retri. Iya kan? Ian sama Hans ya. Dia cuma datang retrik kabur. Iya kayak tadi. Aduh timingnya pas banget dari seorang Hans. Dan memang sebenarnya dari Guava kayaknya nggak banyak juga sih yang bisa dilakuin. Mungkin dia coba untuk split push, tapi kalau split push pun kayak kalau kena ganking dari teman-teman Geek Fam sih hilang juga sih. Iya, lebih better kasih 1-1 yang kasih split gak sih daripada Tapi Wan butuh Solo. team fight nggak kok? One memang butuh tim fight. Jadi kayak dilema lah buat Alter Ego Iya sekarang. sih sebenarnya. Memang Ada satu ini- yang paling memungkinkan, Apa? Yujong yang Iya makanya. Jadi setidaknya, tapi sebenarnya mungkin jangan terlalu jauh-jauh ya. Jadi ketika ada tim fightnya uh-uh. bisa join. benar. Nah ini balik lagi nih, seperti game yang pertama, fasenya Iya. masih sama. Coba tahan dulu, nunggu lagi. Nah sama juga Dylan-nya yang bakalan Split. split ya. Jangan sampai keculik ya bun. Iya. Oh.
Ini nih ya, Rupture tuh kayaknya dia nyimpen The Wave Dragon-nya pokoknya ya udah cuma buat Nino aja atau enggak siapapun yang di area depan gitu. Ya, yang mau dekat dengan ininya kan si siapa? Hans. Brunonya Hans. Iya sih Mau Hans. dekat-dekat Hans nggak boleh nih. Hans Iya. milik saya sematanya. Wow. Sedang yang jauh. Enggak gitu dong. Oke, Lord yang kedua di situ udah muncul dan kedua tim harus memposisikan dirinya juga karena kalau kita lihat dari Geek Fam-nya sendiri udah memegang kendali di mana 41 network udah berhasil diamankan. Yes, dan Devcoach udah punya Twilight Armor ya itu ya? Ya itu bagus banget sih. Twilight Armor buat ngelawan Bruno. Yes. Yap. Biar nggak sakit kan. Yuk. Kritikal ya Bun? Kritikalnya 2000 ya nanti ya. Iya. Sakit gitu. Apa tuh tadi? Iya, setidaknya dia bisa nolnya cuma 900 lah. 900, Heeh, jadi nggak terlalu seperih yang dirasakan sama teman-teman lain mungkin ya. Tapi dia harus benar-benar tahan badan depan sih. Benar-benar harus kayak nebein bolanya si Bruno nih. Lihat tuh. itu dan Jalannya Bocah di udah belakang. mulai maju juga, ejectornya ke arah Hans tapi Hans masih bisa mundur ke belakang dan ternyata Lordnya berhasil diamankan oleh teman-teman dari Alter Ego di situ. Yes, dan bahkan kita lihat dari seorang Dylan yang tadi coba final blow untuk nyolong Lordnya nggak berhasil. Dan bahkan lihat Rupture-nya yang harus hirang dari teman-teman Geek Fam. Ini bisa dibilang Alter Ego mereka coba untuk dapetin momentum dan maksimalin mungkin di Lord yang pertama, yang keduanya ya. Iya, ini kayak udah full item juga buat Brunonya ya. Jadi dia bakal jauh lebih nyaman lagi. Dia di daerah belakang yang paling memungkinkan untuk nangkep. Skenario terbagus dari Alter Ego adalah Nino dengan Black Dragon Form menuju ke bagian belakang. Tadi itu udah skenario bagus, tapi ternyata Lordnya juga masih bisa disecure oleh Geek Fam. Jadi Yes. kayak gak terlalu mulus setup dari Alter Ego-nya. Jadi ini mereka harus reset up lagi, coba buat cari posisi yang bagus di mana. Karena Guava belum bisa masuk dengan enak. Berbeda dengan game sebelumnya yang dengan menggunakan Harley, Guava di sini dengan menggunakan Lancelot kurang leluasa untuk bisa masuk ke area setup milik teman-teman dari Geek Fam dan di sini Lordnya dari teman Alter Ego udah masuk ke area bottom, mereka benar-benar bermain secara objektif, langsung mempush ke area top lane-nya, mid Iya. lane-nya juga nggak mau ketinggalan. Betul, mereka harus speed plus, jadi biar lebih enak juga nanti rotasinya kan, biar bisa masuk atau invade ke area jungle dari teman-teman Geek Fam. Meskipun ya Lordnya harus disiasakan begitu saja, tapi setidaknya mereka ada trade objektif lain gitu loh. Benar banget. Dan sama-sama posisinya ketika Lord yang kedua berhasil diamankan, Alter Ego kembali bisa mengembalikan keadaan di mana posisinya di sini sama, masih tersisa 3 Inner Battle Turret. Dan Devcoach sakit banget gak tuh, itu tank aja ya. Dia kena air liur tuh sakit banget loh. Untuk dari Devcoach sendiri udah level 14 sih. Dibandingkan sama teman-teman yang mungkin dari Geek Fam sendiri untuk tanknya Ray Rupture juga masih level 14. Jadi itu bilang tidak terlalu jauh, tapi kali ini dari Geek Fam apakah mau coba untuk pasain team fight? Karena lihat dari bawah Nino masih cukup jauh sih. Oh, masih cukup jauh sih. Kurang efektif juga untuk teman Alter Ego untuk mengimbangi atau masuk ke area team fight yang bakal dilakukan sama teman-teman dari Geek Fam. Iya. Mungkin Nino tuh kalau misalnya lagi main sekarang ya kayak udah bilang sabar gue lagi di bawah nih, sabar. Sabar guys, sabar guys. Mungkin. Yes. Dan udah ada Malefic Roar juga untuk Ryzel. Ya. Counter strike buat Nino Nino ya. ya, Dylan-nya Bakal udah punya movement speed extra. betul. Dylan-nya tapi udah ada BOD juga sih kok. Ini tergantung balik lagi dengan setupnya sih. Seperti apa. Atau mereka mau nungguin Lord aja ya biar lebih aman gitu mainnya. Buat teman-teman dari Alter Ego dan juga Geek Fam. Kalau kita lihat memang Alter Ego bisa dibilang mereka cukup sabar. Mereka nggak mau terlalu terpressure meskipun mereka sekarang lagi mendominasi banget nih. Tapi mereka benar-benar nggak mau ngelakuin minor mistake, mereka mau sabar, nungguin mungkin ada satu yang offside dari teman-teman. Nah nih kayak gini nih Rupture, enggak. Yang ini bagus nih, icek ke belakang. Tapi ngeri banget Hansnya tiba-tiba muncul gitu ya. Yes, di sini juga sama ya keadaannya di mana mereka dengan Lord itu benar-benar bisa mengendalikan keadaan di mana Lord yang pertama tadi disecure sama teman-teman Geek Fam berhasil memberikan pressure ke arah Alter Ego. Sebaliknya Alter Ego berhasil memenangkan Lord yang kedua juga sama akhirnya bisa memberikan pressure yang signifikan juga ke arah teman-teman Geek Fam. Atau mereka mau coba nyulik Dylan terlebih dahulu karena Dylan sudah terlihat sudah terbiasa sendiri. Itu bener banget tuh, udah Iya dijalan kan tuh. tuh lihat tuh, udah mulai coba dikejar Oh, kali ini. tipis banget dan ternyata harus hilang di situ Rupture-nya mencoba melakukan backup tapi benar, tidak bisa ya, sulit banget. Apalagi tadi ada close wall tank juga yang kebuka dari seorang Ryzel dan masih bisa regen. tadi baru kita omongin ya, Dylan-nya mungkin bisa diculik karena dia selalu sendirian dan gak lama kemudian benar-benar terjadi gitu loh. Dan memang mungkin ya Alter Ego udah ngeh banget. Ya udah kita bawa aja
Oh. cara yang sama gitu seperti game pertama ya. Iya, karena kartu kuncinya itu tadi kalau mereka lagi split di pick satu aja Heeh. udah kelar. Yes. Tapi kalau tadi Dilannya bisa selamat yang rugi itu Alter Ego kan. Iya, Ya. karena backup langsung Betul, datang. betul. Terus udah gitu bisa dibilang mungkin udah ada poking damage juga ke arah teman-teman Alter Ego. Jadi dari sisi team fight mungkin Alter Ego agak sedikit dirugikan. Tapi lihat Lord yang ketiga, Cipi. Iya, di situ langsung mau diamanin tapi Oh, Rupture udah melihat pergerakan dari teman Alter Ego masih bisa mundur ke belakang di sisi lain. Death Coach, Immortalnya harus Yes. pecah kali ini harus coba mundur terlebih dahulu. Tapi dia harus berhati-hati karena ada Rupture yang nungguin di bush bawah kali ini udah ketahuan. Udah mulai dikejar oleh teman-teman dari Alter Ego. Dan Nggak bahkan bisa lihat Rupture-nya nggak bakalan kemana-mana. bisa kemana-mana kali Yes. ini meskipun ada Wave Dragon. Tapi lihat Personnya di situ. tiba-tiba ada diversion Wow. dari seorang air liur kali ini mencoba untuk membackup seorang Rupture yang sudah tumbang. Tapi kalau kita lihat Rizel-nya masih berani Oke, banget di Air area Liur. depan. Dan meskipun ada Winter Truncheon, Yes. tapi gak bakal terlalu lama. Hidup dari seorang air liur kali masih bisa ditumbangkan. Dan bahkan kalau kita lihat Ninonya bakal hilang juga begitu saja. Devot masih coba untuk memberikan space ke arah seorang Rizel kali ini. Rizel-nya gak ada yang numbangin. Dan bahkan Hansnya meskipun masih bisa bertahan tapi masih ada crossbow tank dari seorang Rizel. Tapi ternyata Hansnya masih cukup free, lebih free daripada seorang Wenwen. Ini yang menjadi sebuah kesulitan tersendiri dari teman-teman Alter Ego di mana 4 pemainnya harus tumbang eh, saja, tapi di sisi lain Ini bakal tumbang minionnya sih kayaknya. Tidak. objektif dan yes. Oke, minionnya objektif turut banget dan harus tumbang di area top lane. Di situ ini benar-benar agak sedikit offside juga dari teman-teman Alter Ego di mana tadi dia bermainnya ke arah Lord, di mana Lord juga agak sedikit memberikan engage juga dan mau nggak mau teman-teman dari Alter Ego harus hilang satu persatu, bahkan 4-4-nya yang dimana kalau kita tahu juga tadi Rizel-nya sendirian ya survive dengan melawan 3 teman-teman dari Iya, Gifam. tapi masalahnya gak ada yang ngelok ke arah Hansnya. Lihat Hansnya 16.000 sendirian. Dia udah punya WN, dia udah punya Endless Battle, Queen Swing. Dan ini kalau dia punya Malefic Roar sih lebih sakit lagi sih. Apa Dari yang mau seorang diganti Hans. coba? Scarlet ya? Iya, paling Scarlet sih kok. Tapi nggak tahu ya. Kayak dari Guavanya juga udah nggak bisa terlalu memberikan damage output yang terlalu banyak sih di area late game kayak gini. Yes. Lord-nya coba untuk Ya, ngegeprek di area mid. Dan bahkan kalau kita lihat Rupture-nya di area depan, tuh red base-nya di area midnya udah mulai tumbang. Lord-nya masih setengah darah dan bahkan ada speed push yang dilakukan sama teman-teman Geekfam di area atas. Dilan coba untuk cari timing kali ini. Ninonya sih bagus banget sih ngincernya dari area belakang. Yes. Sehingga membuat teman-teman dari Geekfam gak bisa terlalu nge-push ke area depannya. Karena mereka nggak mau harus ke distract sama seorang Nino. Dia benar-benar mengincar Hansnya yang ada di area belakangnya dan ternyata Super Mininya masuk bersamaan di situ. Iya, dan juga bahkan kita lihat ada Falling Star Moon dari seorang Howie kali ini. Dilannya masih coba untuk buying time juga di area bawah dengan ada Final Blow. Betul. Ada Wave Dragon dari seorang Rupture, ejector yang baik dari seorang Devco. Tapi permasalahannya dari Rupture masih punya Immortal tapi gak akan terlalu lama karena dia berhadapan dengan base dari tim Alter Ego, Air Liur. Dan lihat langsung flickernya ke arah bagus banget dari seorang Devco. Mengejar ke arah Hans. Dan bahkan Air Liurnya bakal coba dikejar, mau kemana Hansnya. Masih bisa survive. Air Liur yang justru bakal ditumbangkan kali ini. Nino gak akan terlalu mau komit ngejar ke arah seorang Hans. Tipis banget sih Hansnya tadi, Tipis. tapi cepet banget udah Iya tuh. ngerigen lagi HP-nya di situ, udah mau mengambil orange buff-nya. Tapi Unstoppable Force, lihat, dan wow. langsung di-shutdown begitu saja Yes. dari seorang Hans ya Guava. Death Masih Coach. bisa untuk mundur terlebih dahulu, dia harus ninggalin Death Coach ya, apa nggak ini bakal sulit. Tapi Rizel udah mulai datang, halo aku ketinggalan pesta apa nih? Rizel coba untuk memberikan backup tambahan kali ini dari damage-nya. Dari teman-teman Gifam, mereka Yes, harus berhati-hati. Betul, Dilan ya bakal Killing ditemukan begitu spree. saja dan bahkan Howie kali ini yang terkena crossbow tank bakal coba mukul mundur terlebih dahulu. Dan Alter langsung Ego dapat one strike mereka plus done. langsung dapetin momentum kali ini mencoba untuk Tipis end, banget. tapi tipis banget dan masih bisa di end oleh seorang JHH. What a play dari Alter Ego. Yes, dimana kalau kita lihat tadi kayak